Ini adalah bagian kedua dari alur cerita asesmen. Silahkan tonton bagian pertama jika belum. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Ruang Nobar. Kemudian, sebuah surat datang yang memberitahukan bahwa pasangan itu akan mengadakan makan malam. Virginia mengatakan bahwa itu juga merupakan bagian dari tes. Pasangan itu buru-buru memasak makanan yang lezat dan memakai pakaian yang bagus. Tidak lama berselang, para tamu berdatangan, dan Virginia berpura-pura menjadi anak kecil sembari membuat mainan berantakan. Walter memberitahu semua orang bahwa Mia dulu adalah seorang siswa yang jenius. Hal tersebut membuat istrinya, Ivy, merasa cemburu. Mia kemudian mengajak Aryan pergi ke dapur dan menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah memiliki hubungan dengan Walter. Namun saat itu, ia masih sangat muda, jadi tidak mengerti bahwa pria itu memanfaatkan dirinya. Dan ternyata, Ivy juga mengetahui hal tersebut sehingga membuatnya membenci Mia. Melihat Mia bergetar, Aryan berusaha menenangkannya dan mengingatkan bahwa orang-orang itu dikirim memang untuk membuat mereka gugup. Jadi jangan sampai mereka terbawa suasana. Saat mereka kembali ke meja, Mia membantu Virginia makan. Tidak lama kemudian, tamu lainnya berdatangan. Aryan terkejut saat melihat ibunya yang terlihat tidak senang ada di sana. Sementara itu, Virginia terus berbuat nakal. Mia berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikannya. Sementara itu, orang lain mulai beradu argumen tentang apakah ide yang bagus untuk memiliki anak di saat umat manusia sedang kekurangan sumber daya. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa di dunia lama, manusia sudah mulai membaik dan juga bereproduksi. Berusaha membangun kembali dunia lama bukanlah hal yang mustahil. Kemudian, Virginia mulai berlarian ke sana kemari. Mia mengikutinya sampai dia duduk di dekat para tamu. Mia berusaha untuk memindahkannya, namun Virginia justru memukulnya. Mia mengambil napas yang dalam dan mengatakan bahwa dirinya tidak marah. Hal tersebut akhirnya membuat Virginia patuh. Kemudian, mereka mencoba bersulang dengan sukacita. Namun kemudian, Ibu Aryan menghancurkan momen tersebut dengan bercerita bahwa dulu Aryan pernah mencoba membuat anak dengan mantannya. Namun, ia menolak. Mia tidak tahu tentang hal tersebut dan langsung bergegas pergi ke dapur. Aryan mengikutinya dan mencoba menjelaskan semuanya. Ia tidak memberitahu Mia tentang hal itu karena tidak ingin membuatnya marah. Saat kembali ke meja, Ivy mulai berbicara buruk tentang Ibu Mia dan orang-orang yang ada di dunia lama. Ia berkata bahwa dirinya sudah berusia 153 tahun, jadi kurang lebih tahu bagaimana dunia lama itu. Virginia duduk di pangkuan Ivy dan bertanya lebih lanjut. Ivy menceritakan tentang betapa sulitnya bertahan hidup saat kiamat terjadi. Dia berpikir bahwa membagi masyarakat menjadi dua dunia adalah hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia, karena para remaja akan merusaknya dengan memiliki lebih banyak anak. Tiba-tiba, Ivy marah dan mendorong Virginia karena dia kencing di pangkuannya. Mia sangat terpukul melihat Virginia terluka di lantai. Ivy mengatakan bahwa menjadi ibu yang buruk sudah menjadi turunan keluarganya. Mia pun menamparnya. Setelah tamu pergi, Mia menidurkan Virginia dan tersenyum ketika Virginia berterima kasih padanya karena membela dirinya. Virginia mengejutkan Mia dengan mencium bibirnya, dan Mia segera menarik diri. Mia pergi ke kamarnya dan berdebat dengan Aryan karena tidak memberitahunya bahwa dia mencoba memiliki anak dengan orang lain. Tanpa disadari, Virginia bisa mendengar mereka berteriak. Aryan menjelaskan bahwa dia menyembunyikannya karena tidak ingin Mia berpikir bahwa dia tidak cukup baik. Mereka pun itu saling meminta maaf, kemudian mengakui bahwa ini sangat sulit. Tetapi asesor itu akan segera pergi dalam 2 hari. Dan Virginia juga mendengar hal tersebut. Tengah malam, Virginia pergi ke kamar mereka karena dia mengalami mimpi buruk. Aryan menyuruhnya kembali ke tempat tidurnya, tapi Mia membiarkannya tidur dengan mereka. Keesokan harinya, Mia menerima telepon dari rumah sakit karena saudara perempuannya terkena emboli dan sedang dalam perawatan intensif. Mia bersiap untuk pergi, tetapi Aryan berpikir itu adalah ide buruk jika dia pergi sementara mereka masih menjalani proses penilaian. Ketika mereka memberitahu Virginia, dia mengatakan Mia diperbolehkan pergi, tapi itu akan menghentikan proses penilaian. Dan akhirnya, terjadi perdebatan. Mia mengatakan harus ada pengecualian untuk keadaan darurat. Dia menekankan bahwa pergi merawat saudara perempuannya adalah contoh yang baik untuk anak. Virginia setuju dan akhirnya memberikan pengecualian. Tapi Mia harus kembali sebelum jam 6 pagi. Malam itu, Aryan mencoba tidur sendiri. Tapi Virginia tiba-tiba naik ke atasnya mengatakan dia mengalami mimpi buruk. Dia mulai berperilaku nakal dengannya. Mengklaim, ini bagian dari penilaian. Aryan mencoba menolak, tetapi Virginia menamparnya dan terus melanjutkan sampai mereka selesai. Ketika Mia kembali dari perjalanan, dia menemukan mereka berdua di tempat tidur. Pagi berikutnya, Mia menjelaskan bahwa yang dirawat di rumah sakit bukan saudara perempuannya. Ada kekeliruan dengan orang yang memiliki nama yang sama. Aryan menjadi curiga terhadap Virginia, tapi wanita itu memanggil Mia ibu untuk membuatnya tersenyum. Setelah itu, Mia meminta Aryan untuk mengawasi Virginia sementara dia pergi berenang. Virginia mengganggu Aryan saat dia bekerja, namun dia mengatakan bahwa mereka bisa bermain nanti. Ketika dia keluar, Virginia mencoba memanggil Mia, tapi ia tidak mendengarnya.
Sebagai balas dendam, dia pergi ke rumah kaca dan mulai merusak segalanya, termasuk instalasi gas dan kabel listrik. Semua itu akhirnya memicu kebakaran. Virginia panik dan memanggil orang tuanya. Asap dengan cepat membuatnya lemah dan hampir tidak bisa bergerak. Puing-puing yang jatuh memblokir pintu. Mia kembali ke rumah dan mulai berlari ketika melihat asap dari kejauhan. Sementara Aryan sedang bekerja di rumah ketika AI memberitahunya tentang keadaan darurat. Dia mendekati rumah kaca, tetapi sangat takut dengan api. Mia mencoba menendang pintu, tapi tidak bisa dibuka. Dia melemparkan batu dan membuat lubang yang cukup besar untuk masuk. Namun, karena Virginia tak sadarkan diri, Mia menyeret tubuhnya ke lubang dan mendorongnya keluar. Setelah mereka cukup jauh dari kebakaran, Mia melihat proyeknya terbakar habis. Malam itu, Virginia menolak makan dan meninggalkan meja. Mia mengikutinya ke pantai dan memarahinya karena telah merusak rumah kaca. Namun Virginia hanya berjalan pergi tanpa menghiraukannya. Keesokan harinya, Virginia memberitahu pasangan itu bahwa pengajuan mereka untuk memiliki anak tidak disetujui. Aryan panik, karena artinya dia berselingkuh untuk alasan yang sia-sia. Sementara Mia sangat terkejut, sehingga dia hanya tertawa. Virginia mengabaikan teriakan Aryan dan akhirnya pergi. Setelah itu, mereka makan siang dalam diam. Di sisa hari itu, Mia membersihkan klub dan menemukan potongan mainan yang digunakan Virginia untuk merusak semuanya. Dengan marah, dia bergegas kembali dan menghancurkan mainan itu dengan sekopnya. Saat dia mengalami kejatuhan emosional, Aryan memeluknya dengan erat sampai dia tenang. Dia memberitahunya bahwa punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya. Dia membawa Mia ke ruang virtual dan memberinya kejutan berupa bayi perempuan digital. Mia memeluk bayi itu dengan senyum lebar, tapi tiba-tiba menjatuhkannya. Dia mengatakan bahwa bayi itu tidak memiliki bau, serta tidak seperti bayi sungguhan. Aryan yang putus asa mencoba meyakinkannya bahwa mereka bisa kembali hidup normal dan bahagia, meski tanpa memiliki seorang anak. Tetapi Mia berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya dan kemudian pergi. Beberapa waktu kemudian, Mia menemui Virginia yang tinggal di apartemen kumuh. Virginia mengancam akan menelepon polisi, tetapi Mia menolak pergi sampai dia tahu mengapa mereka gagal. Setelah perdebatan panjang, Virginia mengungkapkan bahwa tidak ada yang pernah berhasil dalam 6 tahun terakhir, karena itu adalah perintah dari pemerintah. Penilaian masih dilakukan hanya untuk menjaga semangat umat manusia, dan para asesor dijanjikan anak mereka sendiri jika mereka bekerja cukup keras. Namun kebanyakan assessor tidak mampu menghadapinya dan berhenti dalam seminggu. Dan ternyata, Virginia juga memiliki seorang anak perempuan yang sudah meninggal. Mia memberikan simpati dan bertanya-tanya apakah kehidupan akan kembali ke dunia lama. Setelah itu, Virginia kembali mengunjungi pasangan lain untuk melakukan penilaian. Dia sudah tidak tahan lagi dan kemudian menggunakan balkon untuk mengakhiri hidupnya. Di rumah, Aryan menghibur dirinya dengan realitas virtual bersama Mia palsu dan anak perempuan yang sudah dewasa. Sementara itu, Mia pergi ke perbatasan dan mengenakan setelan hazmat. Dia berencana untuk melakukan perjalanan ke dunia lama. Cuaca di sana sangat buruk, tetapi dia memutuskan untuk melepas maskernya. Dia sudah siap untuk kembali ke cara alami dalam melakukan segala sesuatu.